Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai Project Citizen dengan studi kasus yaitu pembangunan beach club di kawasan Kars Gunung Kidul. Oke, untuk anggota kelompok dari kelompok 3 ini ada Muhammad Musli Sabila dengan NIM 159, Imro'atul Muti'ah dengan NIM 162, Muhammad Arya Dewa dengan NIM 164, Puspa Arundistiasi dengan NIM 166, Rehan Akbar Norma Putra NIM 177, Bagus dengan NIM 190, Puspa Enggraini 195, Fauzi Rijalul Fikri 199, dan yang terakhir yaitu Muhammad Fadli dengan NIM 205. Oke, ada beberapa latar belakang dari pembangunan beach club di Gunung Kidul ini, di mana Raffi Ahmad, seorang selebriti terkenal di Indonesia, yang awalnya merencanakan pembangunan sebuah beach club di Kabupaten Gunung Kidul, di daerah istimewa Yogyakarta. Namun rencana ini batal terlaksana karena beberapa faktor. Batalnya investasi itu setelah rencana pembangunan tempat wisata di kawasan Kars yang dilindungi tersebut mendapatkan protes dan kecaman dari berbagai pihak. Raffi Ahmad sendiri menyampaikan pembatalan proyek ini melalui akun Instagramnya. Akan tetapi, ada beberapa investor lain yang belum terdapat informasi bahwa sudah mencabut investasi itu atau belum. Nah, Raffi Ahmad itu menyampaikan jika memang proyek beach club ini tersebut dinilai menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, dirinya secara tegas menarik diri dari proyek beach club dan Raffi tidak ingin bisnisnya itu menimbulkan dampak kerugian bagi masyarakat. Baik, lalu ada alasan memilih masalah ini yaitu pembangunan beach club di daerah tersebut dinilai dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan ini juga merupakan upaya dari Raffi Ahmad untuk menghormati aturan yang ada. Selanjutnya ada perspektif masyarakat dan pemerintah. Perspektif masyarakat yang pertama ada kekhawatiran lingkungan. Masyarakat memiliki kekhawatiran atas pembangunan tersebut akan merusak lingkungan dan mengganggu ekosistem yang penting di kawasan Kars Pantai Krakal. Yang kedua ada pengkajian lingkungan. Masyarakat menuntut pengkajian lingkungan yang lebih detail dan strategi sebelum memulai proyek. Karena tidak hanya investasi yang harus dipertimbangkan, tetapi juga dampak lingkungan dan sosial yang akan dihasilkan. Yang ketiga ada partisipasi publik. Partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan sangat penting agar masyarakat dalam menentukan agar pemerintah dan pengusaha memperhatikan suara masyarakat dalam menentukan arah pembangunan. Selanjutnya ada perspektif pemerintah. Yang pertama ada dukungan investasi. Pemerintah mendukung proyek Beach Club dengan alasan investasi dan potensi ekonomi yang akan dihasilkan. Yang kedua ada lingkungan hidup. Lingkungan hidup harus dipertahankan dan dikelola dengan baik, tetapi mereka tidak secara langsung memperhatikan kekhawatiran masyarakat terhadap dampak lingkungan. Selanjutnya ada pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan harus memperhatikan asas-asas seperti kelestarian, keberlanjutan, keserasian, dan kepaduan. Tetapi mereka tidak secara langsung memperhatikan kekhawatiran masyarakat terhadap dampak lingkungan. Baik, untuk selanjutnya ada dampak sosial, budaya, dan ekonomi. Untuk yang pertama ada pengasingan warga lokal, yang dimana komunitas Langit Gemintang dan Climate Rangers Yogyakarta telah menyoroti bahwa pembangunan besar-besaran resort dan hiburan malam di kawasan Kars dapat mengakibatkan warga lokal terasingkan. Lalu untuk yang kedua, adanya biaya retribusi bagi masyarakat sekitar. Meskipun masyarakat lokal mungkin masih tinggal di daerah tersebut, mereka berpotensi untuk harus membayar biaya retribusi untuk memasuki kawasan wisata yang sebelumnya bebas diakses dan dapat menambah beban finansial bagi mereka. Untuk yang ketiga, adanya perubahan akses ke sumber daya alam. Pembangunan beach club dan resort dapat menyebabkan pembatasan akses ke pantai dan area laut yang sebelumnya digunakan oleh masyarakat lokal sebagai mata pencaharian, seperti menangkap ikan ataupun mengumpulkan hasil laut lainnya.
Selanjutnya masih merupakan dampak sosial budaya dan ekonomi. Yang pertama ada perubahan struktur ekonomi, di mana investasi besar di sektor pariwisata seringkali menyebabkan perubahan besar pada ekonomi lokal. Sektor pertanian dan perikanan yang sebelumnya menjadi mata pencarian utama akan bergeser ke sektor pariwisata. Meskipun pariwisata dapat membawa keuntungan ekonomi dalam jangka pendek seperti peningkatan lapangan kerja dan pendapatan, namun belum tentu memberikan stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Jika pariwisata menurun, ekonomi lokal bisa mengalami kesulitan. Yang kedua ada ketidakadilan sosial. Pembangunan fasilitas wisata seperti beach clubs biasanya menguntungkan investor kaya. Namun, masyarakat lokal yang berpenghasilan rendah seringkali tidak bisa menikmati fasilitas tersebut. Ini menciptakan kesenjangan sosial. Dampak negatif dari pembangunan seperti kemacetan, polusi, atau kerusakan lingkungan juga dirasakan oleh masyarakat lokal, namun mereka tidak merasakan manfaat ekonominya. Selanjutnya ada penghapusan identitas dan budaya lokal. Pembangunan resort dan fasilitas hiburan yang dirancang untuk wisatawan seringkali membawa budaya dan gaya hidup yang berbeda dengan budaya lokal. Hal ini bisa mengikis tradisi, adat istiadat, dan nilai-nilai lokal. Identitas budaya masyarakat setempat bisa hilang seiring dengan dominasi budaya asing yang masuk melalui pariwisata. Apalagi wilayah Kars itu merupakan salah satu wilayah yang menjadi tempat untuk adat istiadat dari warga sekitar. Selanjutnya ada contoh nyata dari dampak sosial budaya dan ekonomi yang sudah dirasakan oleh wilayah-wilayah lain. Yang pertama itu di wilayah Sanur Selatan. Beberapa hotel dan restoran telah melanggar peraturan dengan memanfaatkan sempadan pantai sebagai area private. Padahal area tersebut seharusnya menjadi milik publik dan bisa diakses oleh semua orang. Hal tersebut melanggar peraturan daerah nomor 16 tahun 2009 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Bali, di mana sepanjang pantai adalah hak publik dan tidak boleh dijadikan area private. Selanjutnya, hambatan dalam penegakan hal tersebut yaitu pengusaha hotel dan restoran sering bekerja sama dengan desa adat untuk mendapatkan izin penggunaan pantai sebagai area usaha. Hal ini menyulitkan pemerintah dalam menegakkan peraturan dan menjaga sepanjang pantai sebagai area publik karena mereka menghormati juga hukum dari desa adat. Selanjutnya yaitu kasus di Kabupaten Sumba Tengah, NTT. Sebuah resort mewah bernama Konda Malabo Abadi yang dimiliki oleh investor dari USA telah melakukan privatisasi pantai Aili yang seharusnya menjadi kawasan publik. Ada video yang menunjukkan seorang pemancing yang dilarang masuk ke pantai tersebut. Hal tersebut telah dikomentari oleh Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup NTT, yaitu Umbu Wulang, yang mengungkapkan bahwa privatisasi sempadan pantai adalah contoh pelanggaran terhadap peraturan. Ia juga mengatakan bahwa hal ini menunjukkan kelemahan pemerintah dalam menghadapi para pemodal besar. Pernyataan ini dikutip dari wawancara press release pada 19 September tahun 2022. Padahal, sempadan pantai merupakan kawasan yang bisa dinikmati masyarakat, tetapi karena para investor yang serakah membuat masyarakat tidak bisa menikmati apa yang menjadi haknya. Pun, pemerintah tidak bisa mengambil langkah tegas untuk memberikan hak terhadap warganya. Selanjutnya, selain adanya dampak dari ekonomi dan budaya, ada juga dampak lingkungan dan pembangunannya. Yang pertama yaitu adalah adanya potensi kekeringan. Nah, potensi kerusakan lingkungan terkait pembangunan ini yaitu dapat memperparah terjadinya kekeringan yang terjadi di daerah Kapenawan Tanjung Sari, di mana wilayah tersebut merupakan zona yang dilindungi karena pada Pantai Krakatau sendiri itu merupakan sungai dan mata air bawah tanah yang terjadi cadangan air bagi warga sekitar, namun tetap menjadi wilayah rawan kekeringan. Yang kedua ada kerusakan KBAK. Dibangunnya Beach Club di atas kawasan Bentang Alam Kars atau KBAK, dari pihak Wagi sendiri menilai proyek ini akan menabrak peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 17 tahun 2012 terkait penetapan kawasan Bentang Alam Kars, di mana kawasan ini merupakan kawasan lindung geologi. Yang ketiga adanya bencana alam. Pembangunan ini memungkinkan akan merusak wilayah batuan kars serta daya tampung air. Dengan adanya pembangunan dengan luas 10 hektar, ini dirasa dapat memperbesar potensi terjadinya banjir dan tanah longsor karena menghilangnya daya dukung dan daya tampung di wilayah Tanjung Sari. Yang keempat, ada krisis air bersih. Masyarakat juga banyak yang ikut mengkritik rencana pembangunan Beach Club Raffi Ahmad karena warga setempat khawatir tidak kebagian air tanah yang disebabkan karena pembangunan Beach Club.
Kemudian ini adalah beberapa poin-poin yang kami temukan sebagai solusi alternatif. Yang pertama, mematuhi peraturan hukum. Raffi Ahmad harus memastikan bahwa proyeknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk memiliki analisis dampak lingkungan atau AMDAL yang lengkap dan memperhatikan kawasan lindung geologi seperti kawasan bentangan alam Kars di Gunung Sewu. Yang kedua, konsultasi dengan masyarakat. Raffi Ahmad dapat mengadakan konsultasi dengan masyarakat setempat untuk mendengar kekhawatiran dan saran mereka sebelum melanjutkan proyek. Hal ini dapat membantu kekhawatiran dan meningkatkan dukungan dari masyarakat. Yang ketiga, pengembangan alternatif. Raffi Ahmad dapat mengembangkan proyek yang lebih ramah lingkungan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini dapat melibatkan pengguna teknologi ramah lingkungan dan desain yang lebih berkelanjutan. Yang keempat, ada Raffi Ahmad harus bekerja sama dengan pemerintah setempat dan lembaga-lembaga lingkungan seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI untuk memastikan bahwa proyeknya tidak merusak lingkungan dan memenuhi standar yang berlaku. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Raffi Ahmad dapat menghindari kontroversi dan memastikan bahwa proyeknya memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Dari kesimpulan ini terdapat beberapa poin. Yang pertama, Raffi Ahmad membatalkan pembangunan di Beach Club di Gunung Kidul karena protes terhadap dampak lingkungan dan sosial. Yang kedua, masyarakat khawatir pembangunan akan merusak ekosistem Kars Pantai Krakal dan menuntut pengkajian lingkungan yang lebih detail. Yang ketiga, pemerintah mendukung investasi tetapi tidak secara langsung memperhatikan kekhawatiran masyarakat terhadap dampak lingkungan. Yang keempat, pembangunan dapat mengasingkan warga lokal, mengubah struktur ekonomi, dan menghapus identitas sosial dan budaya. Berikut merupakan poster yang diambil dari kasus yang kita ambil, yaitu Polemik Beach Club. Sultan sebut tidak mungkin didirikan di kawasan Kars Gunung Kidul. Mengambil kutipan dari Raffi Ahmad pada hari Selasa 11 Juni 2024, jika hal ini memang belum memberikan manfaat dan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan, saya akan menarik diri dari proyek ini dan saya berharap pernyataan yang saya sampaikan dapat memberikan kejelasan terkait berita ini. Sekali lagi terima kasih. Kemudian mengambil kutipan dari Sultan Hamengkubuwono X yang merupakan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Kamis 13 Juni 2024 mengatakan kalau pembangunan di Kars Geologi Gunung Kidul yang dilindungi tidak mungkin dan hal-hal seperti itu mestinya harus dilakukan kajian. Kalau diizinkan bangun di Kars yang dilindungi itu jelas salah. Menganut dari Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2012 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan. Berikut merupakan wawancara dari narasumber setempat. Ya mungkin langsung saja sebelumnya kita mengucapkan terima kasih kepada Mas Fadil yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber dalam tugas Project Citizen kita. Untuk masalahnya sendiri itu yang pertama itu kan mengenai Project Beach Club yang direncanakan itu akan dibangun di sekitar Bukit Kars di daerah Gunung Kidul. Menurut Mas Fadil sendiri itu pendapatnya mengenai hal tersebut itu setuju atau tidak? Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas pertanyaannya. Untuk menurut saya pribadi, mengenai permasalahan terkait pembangunan beach club di daerah Gunung Kidul, itu saya pribadi kurang setuju. Hal ini menyangkut terkait kesejahteraan masyarakat, di mana kita ketahui bersama bahwasannya Gunung Kidul merupakan suatu wilayah di daerah istimewa Yogyakarta yang sering mengalami kekeringan atau permasalahan sumber air itu sendiri. Sehingga apabila nantinya ada pembangunan beach club ini sendiri, dikhawatirkan akan memperparah kekeringan yang sering terjadi di daerah Gunung Kidul tersebut. Kurang lebih seperti itu. Berarti dari opini Mas Fadil sendiri itu nggak setuju ya terhadap rencana tersebut?
Iya, benar sekali, Kak. Jadi kalau saya pribadi sih, saya kurang setuju sih terkait permasalahan tersebut. Walaupun dikatakan bahwasannya ke depan pembangunan resort tersebut akan dapat membantu dan meningkatkan ekonomi masyarakat, namun saya rasa peningkatan ekonomi tersebut tidak akan sebanding dan sejalan dengan resiko yang akan ditanggung nantinya. Baik, terima kasih untuk untuk persediaan Mas Fadil dalam menjadi narasumber. Mungkin langsung saja, kami dari mahasiswa Teknik Industri Universitas Muhammadiyah, saya mengadakan project citizen mengenai salah satu permasalahan rencana pembangunan beach club yang ada di Gunung Kidul. Sebelumnya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mas Fadil yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber dari wawancara kami. Baik, kemudian ada hasil wawancara yang berisikan berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan beberapa narasumber, didapatkan hasil bahwa warga sekitar area Gunung Kidul tidak setuju terhadap keputusan rencana pembangunan beach club di wilayah Kars Gunung Kidul karena wilayah tersebut termasuk dalam wilayah yang dilindungi. Selain itu, kawasan tersebut menjadi cadangan air bagi masyarakat sekitar saat dilanda kekeringan. Pembangunan tersebut dikhawatirkan menimbulkan banyak dampak negatif. Salah satunya yaitu adalah kesulitan mencari air bagi masyarakat sekitar karena satu-satunya sumber air dialih fungsikan. Mengenai dari sumber yaitu Saudara Fadil Muklisin yang berumur 21 tahun, warga Gunung Kidul, dan narasumber kedua yaitu Madya Rahardo dengan umur 27 tahun dari warga Gunung Kidul. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih ada kurang salah atau salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.